Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari tentang minyak bumi. Apa itu minyak bumi? Minyak bumi adalah suatu campuran yang terdiri dari berbagai senyawa kimia, terutama senyawa hidrokarbon yang terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan. Lalu senyawa apa saja yang terkandung dalam minyak bumi? Minyak bumi sebagian besarnya atau sekitar 90 sampai 97% mengandung senyawa hidrokarbon. Dan dari senyawa hidrokarbon ini yang paling banyak adalah senyawa alkana, kemudian sikloalkana, lalu senyawa aromatik. Kemudian selain senyawa hidrokarbon, sebagian kecil dari minyak bumi terdiri dari senyawa-senyawa karbon yang mengandung belerang, nitrogen, maupun oksigen. Selanjutnya adalah proses pembuatan minyak bumi. Salah satu teori pembentukan minyak bumi adalah teori duplex. Menurut teori ini, minyak bumi terbentuk dari tumbuhan dan hewan yang mati yang berubah menjadi jasad renik. Kemudian jasad renik ini terbawa air sungai bersama lumpur lalu mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan atau jutaan tahun, temperatur tinggi dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasad renik ini berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Kemudian bintik minyak dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap yang merupakan batuan kedap. Pada daerah perangkap ini, gas alam, minyak, dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang sangat lama, maka minyak bumi dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya adalah proses pengelolaan minyak bumi. Untuk memperoleh minyak bumi pertama kali yang dilakukan adalah penambangan atau proses pengeboran. Kemudian dari proses pengeboran ini akan diperoleh minyak mentah yang disebut juga crude oil. Agar bisa dimanfaatkan, maka minyak mentah ini harus diolah terlebih dahulu melalui proses pengkilangan minyak. Pada proses pengkilangan minyak ini terdiri dari dua tahap. Tahap pertama yaitu dengan destilasi bertingkat, adalah proses destilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Dari proses destilasi bertingkat ini nantinya akan dihasilkan 5 fraksi. Fraksi pertama adalah fraksi mengandung LPG. Fraksi kedua disebut juga dengan nafta. Selanjutnya fraksi yang ketiga adalah fraksi yang mengandung kerosin dan aftur. Fraksi yang keempat adalah fraksi yang mengandung solar. Dan yang terakhir adalah fraksi kelima yang disebut juga dengan residu. Lalu kita lanjut proses pengolahan minyak bumi tahap 2. Pada tahap kedua ini dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan atau destilasi pada tahap pertama. Proses-proses yang dimaksud yang pertama adalah perekahan atau cracking. Pada proses perekahan yang dilakukan adalah perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi, polimerisasi, reformasi, dan isomerisasi. Kemudian proses yang kedua yang disebut dengan proses ekstraksi, yaitu pembersihan produk dengan menggunakan pelarut. Selanjutnya proses yang ketiga disebut dengan kristalisasi, yaitu proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Lalu proses yang keempat yang disebut dengan treating, yaitu pembersihan dari kontaminasi. Bensin adalah fraksi minyak bumi yang mengandung N-heptana dan isoktuna. Bensin terbagi menjadi beberapa jenis dan pembagian jenis-jenis bensin ini berdasarkan kualitas bensinnya, di mana kualitas bensin itu ditentukan oleh bilangan oktan. Semakin besar bilangan oktan, maka semakin baik kualitas bensin. Bilangan oktan adalah ukuran kemampuan bahan bakar mengatasi ketukan ketika terbakar dalam mesin.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.